شهر رمضان شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Rosat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam cerita Ramadan Inspirasi Taqwa, di mana pada kesempatan ini insyaallah kita masih bersama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kita telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengingat di sini adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya adalah, bagi hamba Allah yang Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, di mana kita telah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar ini? Bagaimana kita mensyukurinya? Pemirsa Rosat TV rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan, di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan mentauhidkan Allah. Dengan cara apa? Mentauhidkan Allah. Dengan cara beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah itu meliputi 3 hal. Artinya adalah keimanan kita kepada Allah itu tidak akan sempurna kecuali apabila kita mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, apabila kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dan mentauhidkan Allah dalam asma dan sifatnya. Jadi yang pertama adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah itu, pemirsa Rosat TV rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan beriman kepada pemilik nikmat, Allah Subhanahu wa taala. Menyendirikan Allah dalam penciptaan. Oleh karena itu dikatakan, hal min khaliqin yarzuqukum hal min khaliqin ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Di mana di ayat ini disebutkan 2 sifat yang sangat jelas sekali akan keberhakan Allah atas ibadah, yaitu sifat pencipta dan sifat penciptaan dan sifat pemberian rezeki. Oleh karena itu, mentauhidkan Allah dalam perbuatan dan mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya. Kemudian kita tauhidkan Allah dalam peribadatan, dalam uluhiyahnya, di mana kita tidak beribadah kecuali kepada Rabbul Alamin. Di mana tatkala kita beribadah, kita hanya anugerahkan, kita hanya berikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat yang sangat sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yang kedua adalah dengan mencintai seluruh rasul yang diutus. Dengan mencintai seluruh rasul yang diutus, dan kita meyakini bahwasanya seluruh rasul yang Allah utus telah menunaikan amanat risalah, telah menyampaikan tugas yang Allah bebankan kepada mereka, yang Allah amanahkan kepada mereka, terlebih Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Sehingga kita sangat meyakini tidak ada sesuatu pun yang seharusnya kita meyakininya, tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kita kepada surga melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah, dan tidak ada pula yang bisa menjauhkan kita dari neraka melainkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam telah jelaskan. Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyina lakum. Kemudian di antara
cara kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai orang-orang yang beriman. Dengan mencintai orang-orang yang beriman, bukan malah menuduh orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang tidak ada pada mereka. Ya. Apalagi di masa-masa fitnah seperti ini, ya. Banyak orang-orang mukmin dituduh oleh orang mukmin sendiri, orang yang mengaku dirinya mukmin, menuduh saudaranya yang lain dengan sesuatu hal yang mereka berlepas diri dari hal itu. Ingat sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, sampai dia mencintai untuk saudaranya itu apa yang dia cintai untuk dirinya. Tatkala kita mendapatkan anugerah Islam, walhamdulillah, tatkala Allah anugerahkan kepada kita akidah yang sahihah dan Allah anugerahkan kepada kita sunnah, mencintai sunnah, maka demikian pula lah kita mengharapkan agar saudara-saudara kita itu mendapatkan hidayah yang seperti ini. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati menuduh saudara kita yang tidak ada pada dirinya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang menuduhkan sesuatu, dalam riwayat Tirmidzi, menuduhkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak ada pada dirinya, malaisa fihi askanahullahu radgatal khabal. Allah akan benamkan dia di nanahnya penduduk neraka. Kemudian di antara cara kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala adalah dengan meyakini, ya, secara kuat bahwasanya tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, kita hanya berdoa kepada Rabbul Alamin. Apabila kita menyembelih, kita hanya menyembelih kepada Rabbul Alamin. Apabila kita beribadah, kita hanya beribadah kepada Rabbul Alamin. Itu adalah salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudaraku, pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah, bagaimanakah juga cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan meluzumi sunnah. Senantiasa kita tetap di atas sunnah. Di mana kita melihat pada saat sekarang ini, ya, banyak manusia, banyak dari kalangan kaum muslimin yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh di dalam bid'ah. Mereka hidupnya penuh dengan bid'ah, jatuh dalam kesyirikan, dan mereka menganggap itu adalah sebuah agama, bagian dari agama. Walhamdulillah kita tidak sempat dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya kita tidak akan dicoba dengan hal-hal yang seperti itu? Walhamdulillah, maka tatkala kita telah dianugerahkan mengenal sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, walhamdulillah, syukurilah itu. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, syukurilah hal itu, ya. Kita sangat mengetahui sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, amalnya tertolak. Coba bayangkan bagaimana manusia itu capek beribadah, capek mengamalkan satu amalan, dia merasakan, dia anggap itu adalah sebuah ibadah, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan mengancam dia dengan api neraka. Saudara-saudaraku kaum muslimin, pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah, itu adalah beberapa cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa tegak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.